Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, kita bersyukur bisa tetap dalam keadaan sehat hari ini. Dan sebelum kita beristirahat, membaringkan tubuh kita setelah sepanjang hari beraktivitas, atau mungkin saudara masih melakukan berbagai macam kegiatan, selamat beraktivitas. Dan izinkan saya untuk menemani saudara kembali dengan renungan malam yang saya buat ini. Dan kita masih sama-sama belajar mengenai sukacita Kristiani, yaitu membekali kita bagaimana kita bisa menjaga level sukacita kita di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan tersenyum, dengan muka yang berseri-seri, karena Tuhan yang memberikan sukacita dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul sukacita dalam penderitaan. Saudara, judul ini mungkin terkesan seperti paradoks ya. Bagaimana mungkin kita bisa bersukacita saat kita menderita? Saudara, ternyata sukacita itu tidak tergantung kepada kondisi atau keadaan di sekeliling kita. Sukacita itu adalah apa yang ada di dalam hati kita lalu meluap-luap keluar. Tidak penting apakah kita dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang sedang tidak baik. Kalau sukacita itu diberikan oleh Tuhan dan dilahirkan karena kuat kuasa Roh Kudus sebagai buah-buah roh, maka sukacita itu akan nampak sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Saudara, salah satu aspek janji Tuhan yang bisa terjadi dan sudah terjadi dan akan terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah kita akan menderita sama seperti Yesus, guru agung kita, gembala agung kita yang sudah juga menderita bahkan menyerahkan nyawanya. Karena itu saat saudara mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan mengalami penderitaan. Maksudnya adalah penderitaan karena iman yang saudara pegang. Mungkin saudara akan dikucilkan dari keluarga, tidak ditemani oleh teman-teman saudara, atau mungkin saudara tidak naik jabatan karena saudara orang Kristen. Mungkin saudara diejek, dianiaya, dan mungkin bahkan akan kehilangan nyawa seperti para rasul pada masa setelah Tuhan Yesus bangkit naik ke surga. Dan saat itu terjadi, Alkitab banyak memberikan ayat-ayat mengenai hal ini agar kita tetap bersukacita. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu," ini maksudnya kepada murid-muridnya, dan Tuhan Yesus berkata ini satu malam sebelum ia menderita dan disalibkan. Ia membasuh kaki para muridnya, menjamu mereka dalam perjamuan malam, dan membekali mereka dengan berbagai macam nasihat. Salah satunya adalah ayat ini agar mereka siap menerima penganiayaan. "Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku mengalahkan dunia." Dalam bahasa Inggris dikatakan, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer." Bersukacita, I have overcome the world. Jadi orang percaya harus siap menderita. Saat kita menderita, kita mesti punya spirit tetap bersukacita, percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup kita. 1 Petrus 4 ayat 13 berkata, "Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya." Saudara, saat kita kuat dan sukacita menderita, kita akan menerima kemuliaan Tuhan. Karena ini berarti mengidentifikasikan diri kita dengan Kristus yang sudah menderita bagi kita. 1 Petrus 2 ayat 19-21 berkata, "Sebab adalah kasih karunia jika seorang dengan sabar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak ia harus tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya." Sekali lagi, kita harus sabar dan bersukacita saat menderita. Ayat ini mengingatkan kita. Juga 2 Korintus 8 ayat 1-2 berkata, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia.
Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat Makedonia memberikan kita teladan. Mereka tetap bersukacita dalam penderitaan. Bukan hanya itu saja, mereka tetap rajin memberi, bermurah hati, membantu pekerjaan Tuhan, sekalipun mereka ada dalam penderitaan. Mereka tetap bersukacita. Dan ayat yang terakhir yang saya bisa share dalam renungan ini, Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pelbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi, Yakobus mengingatkan kita, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, kesukacitaan saat kita menderita aniaya karena kebaikan dan perbuatan kita yang memuliakan Allah. Orang akan banyak memusuhi kita saat kita belajar untuk hidup benar, tapi Alkitab mengingatkan kita untuk tetap memelihara sukacita saat kita menderita. Sebelum tidur malam ini, mari kita melakukan sama-sama self-reflection untuk diri kita. Apakah kita siap menderita? Saat kita hidup dengan baik-baik saja hari ini, semua orang bisa sukacita. Tapi saat tekanan hidup datang, penderitaan menghimpit kita, apakah kita tetap bisa bersukacita? Kalau tidak bisa, ayat-ayat tadi, renungan ini mengingatkan kita untuk siap sedia memiliki attitude dan sikap hati yang benar saat menderita. Tuhan menghendaki kita untuk tetap bersukacita. Oh, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat tidur, selamat istirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita. Haleluya. Shalom.